Saya dan saudara-saudara kita semua adalah orang-orang yang banyak berbuat dosa, orang-orang yang hina dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika dibandingkan para rasul, para nabi, para aulia, para syuhada dan para sholihin. Oleh karena itulah kita ruku dan sujud, memperbanyak sedekah, menjalankan ibadah puasa Ramadan dan mentaati segala apa yang diperintah dan menjauhi segala apa yang dilarang, dengan harapan kita agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat harkat derajat hidup kita dari alam dunia sampai ke alam kubur, sampai nanti menempati surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pelajaran hidup adalah kita harus menjadi orang yang pintar merasa, bukan merasa pintar, saudara-saudara. Kalau kita menjadi orang yang pintar merasa, akan melahirkan sikap daripada perilaku kita rendah hati. Ketika dia diberikan kekayaan, dia akan menjadi orang yang sering berbagi ataupun dermawan. Ketika dia dititipi pangkat dan jabatan, dia jadikan pangkat dan jabatan itu sebagai salah satu sarana untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mengayomi, melindungi orang-orang yang dipimpinnya. Kalau orang yang pintar merasa, ketika dia dititipi harta, harta adalah bukan segala-galanya bagi dirinya, tapi harta adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Jika orang yang pintar merasa dia dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang ada pada dirinya, bukan untuk menyalahkan kesalahan orang lain, bukan untuk menegur orang lain di tengah orang banyak tanpa ada rasa untuk menghargainya, tetapi orang yang pintar merasa dengan ilmu yang ada pada dirinya, diayomi orang-orang yang awam, orang-orang yang bodoh, ditujukan orang kepada jalan-jalan kebaikan. Dia tidak menipu orang untuk menumpuk kekayaannya dengan ilmu yang ada pada dirinya, dan ilmu yang ada pada dirinya dia gunakan untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang diajarkan oleh agama agar kita pintar merasa. Kenapa demikian, saudara-saudara? Kalau kita menjadi orang yang merasa pintar, maka kita akan menjadikan orang yang lain adalah rendah. Jika dia dititipi harta, kemudian dia merasa pintar, merasa hebat, merasa kaya, dia akan memandang orang dengan hina dinanya, orang yang kehidupannya susah dan miskin dibandingkan dengan dirinya. Sebaliknya, orang yang merasa pintar dengan ilmunya, dia akan gampang memvonis kesalahan orang lain tanpa memikir sebelumnya. Inilah, saudara-saudara, hal-hal yang harus kita hindari. Sebab betapapun kita banyak amal yang kita kerjakan, solat kita, puasa kita, zakat, haji, mondar-mandir kita umrah ke Baitullahil Haram, ziarah ke Madinatul Rasul, kalau hanya ada menjadikan itu semua kesombongan dan ketakaburan ataupun kebanggaan, mohon maaf, saudara-saudara, Allah tidak menyukai daripada perilaku-perilaku hambanya yang ingkar, bahkan yang menandingi daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong, orang-orang yang hanya orang-orang yang senantiasa merasa pintar dan membanggakan dirinya di tengah-tengah manusia. Kemudian merasa benar. Ini pun tidak boleh, saudara-saudara. Kita harus benar-benar merasa bagaimana tidak enaknya dihina, merasa tidak enaknya bagaimana dicaci maki oleh orang lain. Agama mengajarkan, kalau kau tidak merasa enak hatimu dicaci maki orang lain, kau jangan mencaci maki orang lain. Kalau kau tidak enak hatimu difitnah oleh orang lain, kau jangan memfitnah orang lain. Inilah ajaran keseimbangan, saudara-saudara. Jangan merasa menjadi orang ingin dihormati. Hormatilah orang lain, nanti orang lain akan menghormati dirimu. Muliakan orang lain, nanti orang lain akan memuliakan dirimu. Kasih sayang kepada orang lain, nanti orang lain akan menyayangi dan mengasihi dirimu. Inilah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Ramadan
waktu berbuka. Dan ketika kita berbuka puasa, orang-orang yang mampu mereka menikmati segala macam minuman dan makanan yang lezat. Tapi coba saudara-saudara bandingkan orang-orang yang hidup selama-lamanya dalam keadaan miskin dan melarat. Untuk berbuka puasa saja mereka harus bekerja keras, membanting tulang untuk mendapatkan makanan yang nikmat. Sekali lagi Allah mengingatkan kepada kita, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Wahai orang-orang yang diberikan pangkat dan jabatan, wahai orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan, wahai orang-orang yang diberikan harta dan kekayaan, nikmat yang mana lagi yang hendak kau ingkari akan pemberian Allah Subhanahu wa taala? Masihkah kau berbuat ingkar kepada Allah? Masihkah kau membangga-banggakan dirimu dengan jabatanmu, hartamu dan segala ilmu pengetahuanmu? Begitulah Allah mengajarkan akhlak kepada kita, yang akhlak itu kemudian diajarkan kepada kekasihnya baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada gilirannya Allah mengingatkan kepada kita semua dalam satu hadis qudsi di mana Allah katakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menilai masing-masing hambanya bukan karena harta pangkat dan jabatannya ataupun kekayaannya ataupun kepandaiannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat daripada hamba-hambanya adalah hatinya dan amal akan perbuatannya. Apakah semua kebaikan-kebaikan, ta'abudnya, taqarrubnya kepada Allah itu dia lakukan dengan ikhlas semata-mata berharap ridhonya atau karena tujuan yang lain? Jadikan segala solat kita, ibadah kita, kebaikan kita itu semua sebagai penghambaan diri sejati kita kepada Tuhan Allah yang telah menciptakan kita menjadi orang-orang baik hari ini. Yang kebetulan dengan itu Allah menitipkan kita harta, pangkat, jabatan dan segala macam bentuk kemuliaan. Jadikan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala.